Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ade Chandra, NPM 1923220, kelas A3K22, semester 5, jurusan komputerisasi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya atau tugas akhir yang berjudul Analisis Sistem Penjualan Bahan Baku Franchise di Kopi Kece Bandar Lampung. Yang pertama, pendahuluan 1.1 latar belakang masalah. Latar belakang masalah, di era yang modern ini, dunia terus mengembangkan kreativitasnya dalam sebuah penjualan yang pesaingnya semakin pesat. Penjualan di Indonesia semakin meningkat karena adanya berbagai macam sistem penjualan yang digunakan. Proses penjualan merupakan salah satu proses yang penting untuk keberlangsungan hidup usaha. Analisis sistem informasi penjualan, terutama pada fungsi penjualan, dibutuhkan. Menurut Al-Fatah, analisis sistem penjualan adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh untuk mengidentifikasi sistem yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan dalam sistem penjualan. Dalam proses penjualan itu sendiri memiliki fungsi utama dalam keberhasilan penjualan. Tolak ukur penjualan perusahaan dapat dikatakan keefektifan fungsi penjualan khas perusahaan tersebut sehingga fungsi penjualan akan berlangsung lurus. Menurut Ike, penjualan dibutuhkan pengendalian yang tepat dalam sistem fungsi penjualan franchise. Adapun pengertian franchise adalah perorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan warabala yang dimilikinya kepada penerima warabala. 1.2 Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, penginputan data penjualan faktur yang belum dapat ditetapkan jangka waktu pembayarannya. Yang kedua, membutuhkan waktu yang sedikit lama dalam menyiapkan faktur penjualan. 1.3 Rumusan masalah. Adapun masalah yang dihadapi oleh Kopi Kece Bandar Lampung adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang membangun sistem informasi penjualan pada Kopi Kece sehingga dapat menghasilkan laporan penjualan berdasarkan merek. Yang kedua, bagaimana merancang dan membangun sistem informasi penjualan pada Kopi Kece sehingga dapat menghasilkan laporan penjualan berdasarkan pembelian customer untuk membantu menentukan diskon yang harus diberikan kepada customer. Ya, 1.4 Batasan masalah. Agar penelitiannya lebih terarah, yang dihadapi tidak selalu sesuai dengan tujuan yang dicapai, maka penulis membatasi pencatatan keuangan pada hal-hal mengenai analisis penjualan bahan baku. Tujuan penelitian atau 1.5. Yang pertama, dapat menghasilkan suatu program yang memudahkan untuk mencatat barang keluar masuk bahan baku pada Kopi Kece. Yang kedua, dapat menghasilkan suatu aplikasi yang dapat digunakan agar pencatatan pengeluaran bahan baku dan barang lebih teratur. 1.6 Penelitian. Manfaat penelitian. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: yang pertama, sistem analisis yang dihasilkan dapat memperoleh suatu sistem yang dapat menginput keluar masuk barang bahan baku dengan baik dan teratur. Yang kedua, analisis yang digunakan dapat memudahkan proses transaksi pada penjualan bahan baku. 1.7 Metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kolerasi
metode eksperimen yang dikategorikan dalam jenis eksperimental. Eksperimental pula dikatakan dengan kasus komparatif karena biasanya selain ada hubungan sebab akibat variabel bebas dimanipulasi. Yang bab 2, landasan teori yang mendukung. 2.1.1 Analisis sistem. Menurut Witten dan Bentley 2007 mengatakan bahwa sistem analisis adalah orang yang melakukan analisis terhadap permasalahan dan menentukan bagaimana orang, data, proses, dan teknologi informasi bisa bekerja dan saling berhubungan. Adapun tugas dari analisis sistem adalah bertanggung jawab atas hasil analisis sistem secara keseluruhan. Yang kedua, melakukan analisis terhadap masalah yang timbul dan memberikan solusi. Yang ketiga, menentukan kebutuhan sistem. Yang keempat, mengimplementasikan sistem. Kelima, menyediakan kebutuhan data ketika pembuatan sistem atau software. Menyiapkan dokumentasi teknis maupun proses dalam pengembangan sistem. Yang 2.1.2 Penjualan. Menurut Tamrin Abdullah dan Francis Tamrin 2016, penjualan adalah bagian dari promosi dan promosi adalah satu bagian pemasaran. Dan menurut Basu Swasta dalam Irwan Sahaja 2014, penjualan adalah suatu proses penukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Dari kedua definisi ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah suatu kegiatan bertemunya seseorang pembeli dan penjual yang melakukan transaksi saling mempengaruhi dan mempertimbangkan pertukaran barang dengan uang. 2.1.3 Menurut Basu Swasta dan Irawan 2001, tujuan penjualan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencapai volume penjualan tertentu. Yang kedua, mendapatkan laba tertentu. Yang ketiga, menunjang pertumbuhan perusahaan. 2.1.4 Jenis dan bentuk penjualan. Menurut Basu Swasta 2001, mengelompokkan jenis-jenis penjualan. Yang pertama, trading slack itu adalah penjualan yang dapat terjadi bila mana produsen dan pedagang besar mempersilahkan pengecek untuk berusaha memperbaiki distribusi produk. Yang kedua, missionary selling. Missionary selling, penjualan berusaha ditingkatkan dengan mendorong pembeli untuk membeli barang-barang dari penyalur perusahaan. Yang ketiga, technical selling. Technical selling adalah berusaha meningkatkan penjualan dengan pemberian saran dan nasihat kepada pembeli akhir dari barang dan jasa. Yang keempat, new business selling. New business selling adalah berusaha membuka transaksi baru dengan membuat calon pembeli seperti halnya dilakukan asuransi. 5. Responsive selling. Responsive selling adalah setiap tenaga kerja penjual dapat memberikan reaksi terhadap permintaan pembelian melalui routing, driving, and reeling. Jenis penjualan ini tidak akan menciptakan penjualan yang besar, namun terjalinnya hubungan pelanggan yang baik menjurus pada pembelian ulang. Bentuk-bentuk penjualan adalah sebagai berikut: penjualan tunai, penjualan kredit, penjualan secara tender, penjualan ekspor. 2.1.5 Bahan baku. Bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk dalam sebuah industri. Menurut Mulyadi 2011-275, bahan baku adalah bahan yang membentuk bagian menyeluruh, sedangkan menurut
Maisial Colmy 2013-29, bahan baku adalah bahan yang membentuk bagian besar produk. Jadi bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau hasil pengolahan sendiri. 2.1.6 Franchise. Franchise adalah waralaba. Franchise merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap suatu sistem bisnis. Ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan jasa telah terbukti berhasil dapat dimanfaatkan. Berdasarkan sistem bisnis dengan ciri-ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang, istilah warabala dari franchise yang berarti to fair, yang artinya membebaskan, dapat diartikan bahwa warabal franchise merupakan hal seseorang memberikan kebebasan dari ikatan yang menghalangi kepada orang untuk menggunakan atau membuat atau menjual sesuatu. Menurut Charles L. Vaughan mengatakan bahwa franchise ialah suatu metode perluasan pemasaran dan distribusi yang di dalamnya sebuah perusahaan memberikan hal atau privilege untuk menjalankan bisnis secara tertentu. Dalam waralaba terdapat tipe-tipe waralaba franchise diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, trade name franchising atau warabala berjenis trade name franchising merupakan sebuah warabala yang memperoleh hak untuk memproduksi. Yang kedua, product distribution franchising atau merupakan warabala memperoleh hak untuk distribusi wilayah tertentu. Yang ketiga, pure franchising merupakan warabala yang memperoleh hak sepenuhnya mulai dari trademark, penjualan, peralatan, metode, operasional, strategis pemasaran, dan teknik pengendalian kualitas dan lain-lain. 2.2 alat dan bahan untuk produk. 2.2.1 metode pengembangan sistem. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu waterfall. Menurut Jogianti HM 2012-59, dalam analisis dan desain menjelaskan bahwa metodologi pengembangan sistem adalah metode prosedur-prosedur, konsep-konsep, pekerjaan, aturan-aturan yang digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem engineering. Sistem engineering yaitu bertujuan untuk mengetahui ruang lingkup permasalahan yang muncul dan mengidentifikasinya secara rinci, kemudian menentukan tujuan pembuatan sistem serta mengidentifikasi kendala-kendalanya. Yang kedua, analisa, yaitu tahap penghasilan permasalahan secara lebih mendalam dengan menyusun suatu studi kelayakan, mengetahui apakah sistem layak sudah dibangun atau tidak. Yang ketiga, desain atau merancang sistem sesuai dengan teknik dan metode perancangan sistem yang digunakan dengan mengindahkan pemahaman sistem sebelumnya dan kriteria-kriteria yang akan dibangun dengan cara menampilkan ke dalam konteks dan flow diagram. Yang keempat, coding, yaitu tahap penerjemahan data pemecahan masalah software yang telah dirancang dalam bahasa pemrograman yang telah ditentukan. Testing yaitu adalah tahap uji coba sistem yang telah disusun untuk memastikan bahwa sistem tersebut sudah benar dan sesuai
dan sesuai karakteristik yang kita mau. Yang keenam, maintenance atau pemeliharaan. Sistem maintenance yaitu tahap pemeliharaan secara rutin yang meliputi penataan ulang database, membackup dan scanning virus dan sebagainya. Alat perancangan sistem 2.2.2.1 mapping chart menurut Gunadrama 2020. Bagian airflow chart adalah bagian chart yang menunjukkan alur flowchart. Tabel simbol-simbol mapping chart. Yang pertama simbol dokumen, simbol operasi manual, simbol proses, simbol pengurutan, simbol office stroke, simbol magnetic type, simbol magnetic drum. Dan 2.2.2.2 DFD atau data flow diagram. Menurut Avieni R 2014, data flowgram atau DFD ini senantiasa terdiri dari sekumpulan objek yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Tabel 2.2 simbol DFD yang kotak ini entitas di luar adalah entitas yang berada di luar sistem yang memberikan data kepada sistem. Yang ini bulat proses menggambarkan apa yang dilakukan oleh sistem berfungsi mentransformasikan suatu atau beberapa data masuk menjadi satu. Arah panah kanan dan kiri. Alir data mengembangkan alir data dari suatu entitas ke entitas lainnya. Yang ini garis lurus. Data source adalah data menyimpan data, dapat mengambil dari atau memberikan data ke data. 2.2.2.3 diagram konteks. Menurut Rosa dan Salahuddin 2014.71, tahapan-tahapan perancangan menggunakan DFD. 1. Membuat DFD 0 atau sering disebut konteks diagram. DFD level 0 menggambarkan sistem yang akan dibuat sebagai suatu entitas tunggal yang berinteraksi dengan orang maupun sistem lain. Yang kedua, membuat DFD level 1 untuk menggambarkan modul-modul yang ada dalam sistem yang akan dikembangkan. Yang ketiga, membuat DFD level 2. Modul-modul pada DFD level 1 dapat di breakdown. Jadi DFD level 2, modul mana saja yang harus di breakdown lebih detail tergantung pada tingkat kedetailan modul tersebut. Yang keempat, DFD level 3 dan seterusnya. Yang 2.2.2.4 adalah normalisasi. Menurut Pailin 2012-69 mengatakan normalisasi adalah proses pengelompokan elemen dan menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entity dan relasi. 2.2.2.5 Kamus Data menurut Chris Maggi 2013 dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi. Yang dimaksud dengan kamus data adalah salah satu komponen kunci dalam sistem manajemen database file khusus yang disebut kamus data. Kamus data berisi tentang struktur database untuk setiap elemen database, seperti penomoran pelanggan diuraikan secara lengkap, mulai dari nama, tempat penyimpanan, program komputer yang berhubungan, dan lain-lain. Selanjutnya bab 3,
Bab 3 analisis dan perancangan sistem. 3.1 analisis sistem. Analisa sistem. 3.1.1 data-data yang dibutuhkan. Yang pertama, data primer. Apa itu data primer? Data primer yaitu data yang diperoleh dalam perusahaan data yang diperlukan untuk bahan bahan analis, misalnya berupa data laporan, pembuatan jasa. Yang kedua, data sekunder. Apa itu data sekunder? Yaitu data-data yang diperoleh dari luar perusahaan yang berguna untuk mendukung penelitian ini. Implementasi atau 3.1.2 implementasi. Rancangan implementasi merupakan suatu arah dan batasan yang harus dilaksanakan. Rencana tersebut mencakup anggaran dan biaya dengan tujuan untuk memberikan pengendalian biaya. Selain fungsi anggaran, terdapat penjadwalan lain yang berfungsi sebagai pengendalian terhadap waktu implementasi. Adapun rencana kegiatan yang dilakukan dalam tahap implementasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, instalasi hardware dan software. Yang kedua, pengetesan sistem. Yang ketiga, pemilihan dan pelatihan personel. Yang keempat, konversi sistem. Yang kelima, penggunaan sistem. 3.1.3 perancangan. Alur sistem yang berjalan. Pembeli meminta disiapkan barang franchise bahan baku untuk disiapkan kepada karyawan. Karyawan menyerahkan orderan ke admin. Admin menugaskan untuk anak gudang atau staf gudang menyiapkan barang. Admin memberikan tagihan ke pembeli. Pembeli membayar ke kasir. Kasir memberikan bukti pembayaran ke admin. Di sini ada gambar alur tabel pembeli, karyawan, anak gudang atau staf gudang, admin atau kasir. Pembeli PO melalui email dan admin akan merekap orderan PO melalui email itu, dan admin akan membuatkan faktur penjualan yang nanti akan disiapkan oleh staf gudang. Barang-barang apa saja yang di PO oleh franchise tersebut. Apabila sudah, admin akan mengecek kembali barang-barang tersebut apakah sudah benar sesuai PO-an atau tidak. Apabila sudah benar, maka staf gudang akan mempacking barang tersebut dan admin akan memberikan kabar kepada franchise tersebut bahwa barang sudah bisa diambil. Yang kedua, diagram konteks. Diagram konteks merupakan teknik untuk menggambar pemodelan sistem. Diagram konteks merupakan suatu teknik untuk menggambarkan pemodelan sistem secara global. Informasi dan perubahan yang diterapkan sebagai perubahan pemindahan data dari masukan input menjadi keluaran output, atau pengertian lain, diagram yang menggambarkan level teratas, top level, dan DAD, diagram arus data, atau DFD, data flow diagram, yang merupakan alat untuk struktur analisis. Di sini ada gambar bagan input data dan pendapatan. Di sini penjualan bahan baku franchise kopi kece. Yang pertama, admin akan menginput data pemasukan, laporan data input pemasukan akan diberikan kepada pemimpin. Yang 3.1.4 adalah normalisasi. Di sini ada tabel pendapatan jasa, tabel pengiriman, tabel detail, ada tabel akun. Di tabel pendapatan jasa ada kode pendapatan, tanggal, kode akun, jenis model, keterangan. Di sini primary key-nya adalah kode pendapatan.
Dan di tabel pengiriman ada kode pengiriman, tanggal, kode akun, keterangan, jumlah pengiriman. Dan di sini primary key-nya adalah kode pengiriman. Tabel detail, kode pendapatan, kode pengiriman, jumlah terbilang. Di sini primary key-nya adalah terbilang. Tabel akun ada kode akun, nama akun, kode grup, nama grup. Di tabel akun ini primary key-nya adalah kode akun. Yang 3.1.5 table database. Database adalah proses untuk menentukan isian pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai macam rancangan sistem. Nama tabel akun, primary key, kode akun, organ key. Di sini kode akun, ada nomor, field, tipe. Yang pertama kode akun, tipenya char, tipenya 6. Yang kedua nama akun, tipenya varchar, tipe 30. Yang ketiga kode grup, tipenya pacar dan tipe 10. Yang 4 ada nama grup, tipenya sama juga pacar 30. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan saya minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.